Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Green Campus dan pemirsa setia di rumah dan dimanapun berada. Berjumpa dengan saya, Dian Alfiana. Nah, bagaimana nih kabarnya puasa hari ini? Masih lancar kan? Nah, baiklah sambil menunggu saat berbuka puasa, mari para pemirsa menyaksikan nuansa Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam acara Diagram Dialog Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada Bapak Kiai Anas Ma'ruf SAG MPDI, Kepala SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang kami hormati, siswa-siswi SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang setia menonton podcast Nuansa Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang kami banggakan dan kami cintai, para pemirsa setia YouTube SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Nuansa Ramadan, dan bersama saya sudah ada narasumber, beliau Bapak Haji Agus Salim LC. Sebelumnya saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya Pak Agus Salim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Nggih. Bagaimana dengan Bapak Munir? Alhamdulillah sehat. Nggih. Oke, pada kesempatan hari ini beliau Bapak Haji Agus Salim LC akan membahas tentang kesunahan-kesunahan puasa di bulan Ramadan dan keutamaan puasa bulan Ramadan. Untuk itu, marilah kita simak, kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Salim LC. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Kepada beliau Bapak Haji Agus Salim LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktunya Pak Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahla as-sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore kali ini kita berada di studio Al-Ma'ruf untuk berbincang-bincang tentang keutamaan dan kesunahan puasa. Sebelumnya tentunya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik sore ini kita masih diberi kekuatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa dengan baik. Semoga puasa kita bersama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentunya tak lupa juga salawat dan salam mari bersama-sama kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Mengenai keutamaan puasa ini sangat banyak sekali.
Tapi di sini kita hanya bahas beberapa poin karena pada kesempatan sore hari ini waktu kita sangat terbatas. Jadi kalau diterangkan semuanya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Untuk keutamaan puasa insya Allah akan kita bahas beberapa poin, paling tidak ada mungkin 8 atau 7. Yang pertama, keutamaan puasa itu sendiri, pahala puasa itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilangannya yang tidak terhingga. Sebagaimana di dalam hadis Muslim diterangkan, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Seluruh amal anak Adam pada saat melakukan suatu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelipatan 10 sampai dengan 700. Di sini qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa saya sendiri yang akan membalasnya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang-orang yang puasa ini meninggalkan makanannya, meninggalkan keinginannya karena aku. Sedangkan puasa itu sendiri memang suatu hal yang sangat rahasia, Bapak Munir ya. Ini merupakan puasa yang sangat-sangat rahasia antara pelaku puasa itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak seandainya mungkin dia melakukan wudhu di siang hari pada saat sholat duhur, pada saat berkumur, nyambi, minum sedikit, itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin dia di dalam kamar, nyewa hotel misalnya, tidur di hotel sendiri, tidak ada di sana, dia makan sampai kenyang, minum sampai dahaganya haus, dahaganya itu hilang. Itu tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahala puasa ini sendiri langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama. Yang kedua, bahwasanya puasa ini merupakan mulia-mulianya amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'unillahu bihi. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku dengan suatu perkara yang sangat bermanfaat buat diriku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, qal alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Rasulullah kemudian bersabda, alaika bis-shaum, laksanakan puasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Ini sabda Rasulullah kepada sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Ini menunjukkan bahwasanya puasa ini suatu hal yang sangat istimewa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan puasa itu sendiri adalah orang yang melakukan puasa itu akan menjadi tameng, akan menjadi benteng dari api neraka. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar, rawahu Ahmad. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai sekaligus benteng bagi orang yang berpuasa itu sendiri dari api neraka. Nah, ini merupakan suatu hal. Jadi insya Allah bagi orang-orang yang puasa ini aman dari neraka. Amin Allahumma amin. Kita semoga seperti itu, Pak. Di antara keutamaan yang keempat, ya, keutamaan yang keempat,
itu bisa melebur semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita semuanya. Inilah hebatnya puasa. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Fitnahnya seseorang terhadap keluarganya, hartanya, dirinya sendiri, anak-anaknya, tetangganya, ini kadang bisa dilebur dosa-dosa itu dengan puasa. Yukaffiruhas siyamu was salatu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, rawahul Bukhari wal Muslim. Dosa-dosa yang kadang kita sebabkan dengan keluarga kita sendiri, dengan tetangga kita sendiri, dengan anak-anak kita sendiri, atau dengan tetangga kita sendiri, itu kadang terampuni dengan pertama adalah puasa, yang kedua dengan sholat, dengan sedekah, termasuk memerintahkan hal-hal yang baik, kemudian melarang hal-hal yang mungkar. Ini diantaranya di sana ada puasa. Kemudian yang kelima termasuk fadilah atau keutamaan puasa itu sendiri. Puasa itu bisa memberi syafaat kepada orang yang bersangkutan besok di hari kiamat. Ini yang paling penting, Bapak. Karena di hari kiamat itu gambarannya sangat mencekam. Dan orang itu bingung. Manusia itu sangat bingung, sampai orang-orang solih, para anbiya itu yang dikeluarkan adalah doa Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan kita, selamatkan kita. Itu doa orang-orang para anbiya, para solihin, para syuhada seperti itu. Apa kayak kita kira-kira? Ini ya Allah, apa yang kita bisa andalkan? Di antaranya, mumpung kita ini masih dikasih kesempatan oleh Allah waktu untuk menambah kebaikan ibadah, terutama puasa ini Pak Munir ya. Makanya di sini kita berusaha melaksanakan puasa itu sendiri, karena besok di akhirat Al-Quran sama puasa itu matur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong orang ini panjenengan kasih syafaat, pertolongan, karena dia tiap malamnya nggak pernah tidur gara-gara baca saya. Puasa pun begitu, ya Allah tolong ini orang panjenengan kasih syafaat, sebab dia pada saat hidup itu puasa. Saya ini yang jadi puasanya. Saya nggak terima bila mana orang ini panjenengan masukkan ke dalam neraka. Nah ini hebatnya puasa, bisa membela orang yang bersangkutan. Makanya mari kita bersama-sama paling tidak kualitas puasa kita ini yang kita tingkatkan Pak Munir. Ini keutamaan yang kelima ya. Keutamaan yang keenam, bagi orang yang puasa itu mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan. Yang pertama pada saat dia buka puasa. Yang kedua pada saat dia berjumpa dengan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat bersama-sama Pak, pada saat kita di luar bulan puasa itu ya, sarapan pagi, makan siang, makan malam itu kayaknya biasa, nggak ada gairah, gitu-gitu aja gitu. Kita makan ya nggak kayaknya nggak ada nikmat-nikmatnya gitu. Tapi pada saat puasa, dalam perjalanan puasa siang hari, kita melihat ada penjual degan di pinggir jalan gitu aja kita sudah, wah rasanya Masya Allah. Ada es teh misalnya kita lihat, Masya Allah gitu. Sampai kena-kena mungkin orang itu dendam, titeni ntar maghrib kan gitu. Pada saat maghrib itu kemudian ada semua yang kita inginkan. Pada saat diminum itu nikmatnya luar biasa. Ini yang bisa merasakan hanya orang-orang yang puasa. Tapi kalau orang-orang yang nggak puasa nggak bisa merasakan seperti itu. Kadang pada saat melihat apa yang diinginkan, pengen dibeli untuk dimakan dengan
Tapi pada saat setelah berbuka puasa, masya Allah, gitu. Nikmatnya ini yang nggak bisa dijumpai oleh orang yang nggak puasa. Yang kedua, pada saat ketemu Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di akhirat. Ini merupakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Di sini ada interpretasi penafsiran yang lain, Pak. Ketemu sama Allah di sini maksudnya pada saat dia melaksanakan ibadah di waktu puasa. Ini kayaknya nikmat sekali. Tapi memang betul pada saat awal puasa itu kan Allah membuka pintu surga semuanya, menutup pintu neraka semuanya. Termasuk berikutnya Allah melihat umat Nabi Muhammad di awal Ramadan. Siapa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat-umat itu nggak bakalan disiksa untuk selamanya. Kemudian nikmat dikuncinya atau di di kerangkengnya setan iblis itu, manusia akhirnya melaksanakan sesuatu kebaikan itu enteng. Coba kalau kita lihat bersama-sama di luar puasa ya, misalnya jamaah sholat isya, apalagi jamaah sholat subuh. Kalau sholat isya itu paling mungkin satu soft ya, Pak, ya. Tapi kalau sholat subuh mungkin 11 itu maksudnya imamnya satu, makmumnya satu, jejer itu ya. Itu toh. Tapi kalau di puasa itu subuh bisa mencapai 5 soft, kadang malah mungkin masjid itu penuh. Lah ini mungkin sebab bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita lihat sholat tarawih itu sendiri ya Pak Munir ya. Sholat tarawih itu masjid ini sampai penuh, sampai luar itu ada perlu tenda tambahan. Inilah padahal di hari-hari di luar Ramadan nggak seperti itunya itu ya. Kemudian yang ke-7 ya, di antara fadilah atau keutamaan puasa itu la khulufu famis shaimi adyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Bayangkan kalau kita pakai minyak misik itu sekali pakai yang misik asli itu satu minggu itu nggak hilang baunya. Makan lebih sampai 10 hari itu mungkin baju itu dicuci berkali-kali. Kalau misik yang asli itu nggak bakalan luntur baunya gitu. Ini misik, kita bayangin. Tapi ya jangan coba-coba siang-siang kemudian kita sama teman kita ambil ludah misik-misik gitu misalnya kan ya, nggak etis juga seperti itu. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang paling penting di sini doa us-shaim mustajab. Yang ke-8 doanya orang yang sedang puasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya kesempatan yang sangat-sangat luar biasa ini jangan kita lalaikan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk anak, istri, untuk keluarga, untuk peserta anak didik kita, teman-teman kita. Ini kita doakan sebaik-baiknya. Sebab Pak Yah itu pernah bilang, barang siapa mendoakan orang lain baik, itu kebaikan itu akan dikasihkan ke kita dulu sebelum orang yang kita doakan dikasih. Termasuk misalnya ada anak tetangga yang mungkin kurang solih lah ibaratnya, kita doakan semoga anak itu solih menjadi orang baik. Itu yang dikasih kesolihan pertama kali adalah anak kita sebelum anak-anak tetangga yang kita doakan. Termasuk misalnya kita punya tetangga yang hutangnya banyak, kita doakan sungguh-sungguh, itu Allah yang dilunasi pertama kali adalah hutang-hutang kita sebelum hutang-hutang orang-orang yang kita doakan. Makanya ini kesempatan pada saat kita melaksanakan puasa semacam demikian ini, banyak berdoa, banyak berdoa. Ini diantara fadilah-fadilah atau keutamaan puasa itu sendiri. Mungkin sebelum saya sambung ke kesunahan puasa, ada mungkin pertanyaan dari Bapak atau bagaimana? Monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Luar biasa sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Salim tadi. Banyak sekali ya keutamaan dalam puasa, terutama puasa bulan Ramadan. Mungkin ada pertanyaan
Pak Agus nggih. Bagaimana hubungannya puasa itu dalam hal pembersihan hati? Nah, Nggih. Mungkin itu juga pertanyaan yang mungkin ada di pemirsa semua nggih. Nah, mungkin bisa dijawab nih Pak Agus. terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak Abdullah Munir ya. Hubungannya puasa dengan pembersihan hati ini sangat-sangat luar biasa dampaknya gitu. Pembersihan hati ini melalui media puasa ini sangat ampuh sekali. Karena barang siapa berpuasa Ramadan utamanya. Kalau di luar Ramadan itu puasa 3 hari tiap bulan. Tiap bulan 3 hari. Karena bisa ayamul bait atau ayamus sud. Ayamul bait itu merupakan tanggal 13, 14, 15 di tengah pertengahan bulan, atau ayamus sud ya di akhir 27, 28, 29 atau mungkin 28, 29, 30, atau yang itu bisa menghilangkan wahras sadri. Wahras sadri itu hal-hal yang buruk di dalam dada kita. Karena manusia itu kadang ada sifat-sifat itu al-ghil, ada hasud, ada iri, ada dengki, termasuk yang sangat dahsyat menghilangkan was-wasnya setan. Was-was setan ini akan cepat hilang bila mana kita sering puasa, terutama di dalam puasa Ramadan. Intinya puasa itu sendiri akan membuat hati kita semakin bersih. Itu hati dengan media puasa itu. Utamanya tadi saya sampaikan 3 hari dalam 1 bulan ini, kalau bisa bagi santri-santri Al-Ma'ruf semuanya, bagi siswa-siswi itu dibiasakan supaya agar supaya kita ini di dalam perjalanannya selalu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Karena semua kegiatan anggota badan manusia itu drivernya ada di sana, Pak. In salahat salaha jasadu kullu wa in fasadat fasada jasadu kullu. Apabila di dalam hati itu baik, semua gerakan anggota tubuh kita akan baik. Sebaliknya apabila hati itu kok rusak, maka semuanya pun akan rusak. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shaumu syahri sabri wa salasati ayyamin min kulli syahr yadhhabna bawahiris sadr. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Bazzar. Puasa di bulan kesabaran. Ya, kalau kita ketahui secara umum namanya bulan kesabaran adalah bulan Ramadan ya. Dan puasa 3 hari tiap bulannya itu bisa menghilangkan reget-reget yang berada di dalam dada ini. Ini diantara hadisnya Pak Munir. Itu mungkin jawaban dari kami ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas nggih. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus Salim tadi sangat gamblang, sangat jelas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang menjadi ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Agus Salim. Melanjutkan tema yang kedua, yaitu tentang kesunahan di dalam puasa. Jadi di dalam puasa itu selain ada keutamaan, juga ada kesunahan ya. Kesunahan apa saja sih di dalam puasa bulan Ramadan itu? Mari kita simak kembali apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Salim. Semoga. Terima kasih pada pembahasan yang berikutnya, nyambung dari fadilah, keutamaan, kesunahan ya, kesunahan puasa. Dalam puasa ini banyak sekali Pak kesunahan yang bisa kita laksanakan selama di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah ta'jilul fitr.
mempercepat berbuka puasa. Nah, ini jangan sampai salah tafsir ya Pak ya. Mempercepat berbuka puasa nggak taunya jam 1 siang sudah buka, ini salah jelas gitu. Atau mungkin jam 3 sore setelah sholat asar karena mempercepat datanya. Maksudnya begini, pada saat dikumandangkan azan maghrib, disitulah kita cepat ya. Kita membatalkan dulu karena waktunya sudah buka, mungkin dengan minum air putih dengan tamar, dengan kurma yang manis-manis. Setelah itu kita sholat. Kalau nggak ada kurma, kita bisa minum air putih sambil melihat istri kita yang manis gitu ya. Itu ntar akhirnya juga sudah mempercepat buka puasa gitu. Ini yang pertama, ta'jilul fitr. Yang kedua yakni ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini maksudnya kita sahur jangan di jam 1 malam atau jam 2 malam, karena pada saat kita sahur di jam-jam itu sudah diproses, akhirnya tenaganya sangat berkurang. Beda kalau kita mengakhirkan sahur itu sendiri, berarti kekuatan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan lebih optimal. Makanya itu merupakan sebuah kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kita bisa mengetahui ya, di antara kesunahan itu kan mengakhirkan sahur. Lah batas waktu sahur itu apa? Mungkin di dalam jadwal imsakiyah ada waktu imsak. Waktu imsak itu merupakan waktu ikhtiyat. Hati-hati agar supaya kita nggak sampai keblabasan ketemu waktu subuh. Makanya sebetulnya waktu aslinya memang waktu subuh, cuma nggak kita jangan sampai masuk itu sudah sangat berbahaya bila mana kita sahur di waktu-waktu itu. Kalau sudah memasuki waktu subuh baru kita sahur, ini berbahaya sekali. Kita pertama tetap harus melanjutkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib itu. Yang kedua, setelah Ramadan kita harus ngondok kembali. Nah ini jadi kesunahan puasa. Yang pertama tadi mempercepat berbuka puasa, yang kedua mengakhirkan sahur ya. Yang ketiga memperbanyak zikir Pak. Memperbanyak zikir, berdoa seperti yang saya sampaikan di awal karena doanya memang mustajab. Dan untuk kita semuanya kalau bisa jangan sampai keluar doa-doa yang buruk Pak. Jangan sampai mengeluarkan doa-doa yang buruk apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Nih, perbanyak zikir, perbanyak doa. Kemudian yang berikutnya termasuk kesunahan puasa, memperbanyak amal-amal kebaikan. Di antara tadi zikir, berdoa, berarti membaca Quran utamanya. Kemudian kita berusaha menjadi dermawan, dermawan. Tapi memang pada saat kita mengeluarkan uang di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan itu beda rasanya. Kayaknya lebih enteng di Ramadannya daripada di luar Ramadan. Yaitu tadi mungkin pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Di antaranya lagi kesunahannya bagi orang puasa menolong orang-orang fakir, miskin ya. Mungkin di sekeliling kita yang lebih utama dulu, atau orang-orang yang membutuhkan ya. Memperbanyak istighfar, taubat ya. Kemudian tahajud, termasuk juga silaturahim, merekatkan hubungan keluarga, termasuk lagi menjenguk orang yang sakit, gitu. Utamanya yang paling utama sholat tarawih Pak. Sholat tarawih, kemudian sholat witir. Nah itu mungkin beberapa kesunahan yang sebetulnya banyak kalau kita bahas, mungkin waktu kita nggak cukup ya. Mungkin di lain kesempatan pada saat ketemu podcast kembali kita akan bahas lebih lanjut gitu. Itu mungkin apa yang sudah saya sampaikan Pak Munir dari keutamaan puasa itu sendiri, kesunahan puasa itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Agus Salim. Jadi ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam berpuasa dan kesunahan-kesunahannya. Jadi
Silahkan nanti dijalankan kesunahan-kesunahan puasa supaya ibadah puasa kita menjadi lebih sempurna dan menjadi pahala tersendiri bagi kita. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Bapak Haji Agus Salim. Mungkin kita dapat sambung dalam pertemuan yang akan datang. Dari saya sebagai host, apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billah il-aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa live streaming studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan ikuti tayangan nuansa Ramadan di studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Pada kesempatan hari ini akan kami tayangkan ngaji bareng bersama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau lebih kita kenal sebagai Gus Baha. Sambil menunggu ngabuburit azan maghrib, kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan, semoga kita bisa mengambil manfaat dari tayangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya, jadi wong ngaji ya. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng dhuwit ono tambahane iku. Bahaya, seneng dhuwit iku bahaya. Nek dhuwit ra apa-apa iku seneng wis bahaya. Ngono tenan ya. Terus kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi, penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepen resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaah. Wes ayam, engko misale tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, hukum ora iso. Paham ya? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye-piye mau, cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar-sadar, karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabare satu. Samplo songo, aku tambahin sitok ngorok coba. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi, perempuan itu lemah. Saya ingin nolong lemah itu baik. Kalau nolong satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nolong tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nolong tok roda ini mesti efeknya. Wis demenan kok angel temen ngerang dong. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmu neurofenes apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Terapi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi ki cerita. Lah Rasul kabeh garwane ku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu udah dake prakteknya. Kiai Jawa Timur banyak, bojone tetap
apa tapi sing tahu dirabi 20. Kok sing loro iku cadangan apa? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kan silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ora iso nglakoni la ojo terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, wedi biayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling, apa berjudi. Atau delian, itu saya naik yang delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biar hukumnya ya pokoknya paham ya, hukumnya biar hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukume ya wis ngono. Lah terus piye ya ora piye-piye, pokoke hukume. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak judono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodho kuwe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodho kuwe. Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Kok nang contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim ojo contohnya ojo partai. Partai iku sebulet bodho bulet ya. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayanya zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wis soleh-soleh. Itu nak dikei duit non muslim 1 juta itu gak gelem, dipakano anake wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo duit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta, pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik demenan ra iso mergo ra duit. Gara-gara gue 1 juta ndek alat demenan.
Kowe ra wani mangan, pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggu. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sisi tok nompo, sisi tok ora. Jare sing ra nompo, ulama kedonyan dikai pejabat fasik nompo. Jare sing nampa Kiai Bento iku duwe nek dicekel pejabat fasik kemungkinane juga demenan digo fasik cekel kiai saleh. Dadi ilmu bejuhut itu beda Mas. Mulane aku tetep dhuwur aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ro. Lewat jalur tikungan terus ke nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dhuwur aku. Mbah nek pas tikungan nyelip. Goleng tapi tak jamin goleng gak sopan burine jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji aku bener ngaji ilmu tapi kalau jangan aku fasik kan tapi ranut sembrono nah ini cerita ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Ghunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus cara hadis mudallas sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa. Misalnya Abu Jahal di urip. Ruhin mbek Mustafa. Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi masalah iku geleme mergo butuh duit. Misalnya Mus kowe saiki dikek di Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta ya. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefwan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa enggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim enggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga kok aneh. Nabi kok nabi pilihan kok malah enggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen, monggo ini gadani jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi atau coba pangan, kok haram ainiyah, nopo? Haram ainiyah. Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah, perang kalah, kan cawe wedok iki jadi aman. Mergo nak belakno wong kafir monggo.
Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus melahirkan keriting-keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nama? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kalau cawe jok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya, sing kayak Ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni ruhin itu kayak mukmin. Senajan itu bawa ling-ling tapi tetap mukmin. Skruiting pelayan tetap nang musola wong bapake merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik istilah teh klonang-klonang untuk gereja misalnya. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bukan Nabi Musa. Kita terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apa ini? Apa halal? Mergo halal plus darul mafasi. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh blok-blok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP khusus. Mboten harum niku haram. Bawa calon Sulam Taufik ora ono. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhabe. Ojek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau moh. Paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Mas? Ini gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes saiki jawab kan. Wayo ora apa iki? Apa? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo ora. Bahaya harus jawab kan. Hukumnya apik wae nek dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran be fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, mahar ku entek akeh, biayane yo entek akeh.
wa atuhum ma'anfaku. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Itu hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah gimana wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah kalau Luqman niku mau nyun sewu mau wong soleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rabi, rabi. Omar gak kowe nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Nak Rasul gak. Ngomong hikmah mau perang ngalahno kebatilan, gak wani Luqman. Lan cuman gak wis cukup nderek jenengan mawon. Nah iku saiki gak gelem ngomong duwe kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih ado kosub. Sukat sembrono. Ora oleh anak ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet panjen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti ya. Jadi halal mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing rono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang babinya loh, nah babi itu kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqullah. Karena ini rizq. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencanamu. Balekno dekne mau nganggo barange wong. Nuken gak ngarah. Mbok balekno kan. Mboten luwih ngalim berarti. Maksudnya luwih sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Daud, ketika Nabi Daud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye ku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggon medan perang kena sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot, aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat. Seolah tidak sampai. Tapi misalnya nih, ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau nggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan.
kok bojone piye dirabi rugen Mustafa. Tapi kok nek iki nang dalam mafsadah men sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah, disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalem jenengan iki sing bangun mbah baik. Oh itu soleh tapi dingin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Ane kula suwun sing ngaji kula wis sing khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyai ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul wis saleh nggih monggo wong rasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Kalau nanti diprotes, itu sering diprotes. Kalau ada gumun bisa dengan kalau buat nanti roh jenengan tahajud, tapi tak ada. Aku ya gumun bagi orang soleh udah ngerti uang. Orang oleh soleh kok udah ngerti uang. Dan juga orang soleh sibuk be awake. Mau aku raro kita tahajud tau raro kok ngerti dia. Karena belum beda ada jenengan. Ya ada ngalibe. Wah angin. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul iku rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae. Ate, saiki nulung wong papat nggih. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru. Aku ora mungkin adil wong ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung perkara apa ya karo. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, Nabi itu gak. Itu penting sekali daripada anut tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kok elek ngono paham mulane kula nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu wis ora iso nglakoni lah tapi kamu tahu logika ilmunya tahu paham betul maksud dengan demikian terus kowe roh nabi wayah wah apik tenan lho wong sito apik bener wong kena dinget tenan kena dinget tapi meraktekno ojo kan gak kuat praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah guru tak takoki. Angger saiki takoki ora ono diet, piye carane diet guru? Wayo. Wong iku akrab ya kulo. Dhisik lemu bareng wayah langsung. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku yo apik bedene. Bareng dene wayah mulai berontak. Bisa sopan wong jenenge urung dirabi. Berontak termasuk berontak iku pas anake cilik, wae nyusui. Nek wis mutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui. Anake disusui sapi mosok nasabe
Bingung nih, skuru. Nanti saya ikut. Nggak nanti saya ikut ya. Tak kau diet itu ya. Wah ya terus. Diet kok. Ya tapi wae kalau suwon ngaji ya pokoknya kena apa melane sinten di antara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Ghuryan itu. Kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya nggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram. Jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak ya dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhewe pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, jadi Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu gak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali itu di pemikiran yang gak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya raono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap gak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungono ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti gue butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, gue ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik.
Kowe ora ngarah dihisab, gak arah takono pengiran. Piye tak cai alpat kok mbok sok nyombongi kawula aku kan ndak ada gitu ora duwe alpat. Piye tak gede sak miliar kok ora zakat. Kan kowe gak duwe duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin bin Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nah Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik kan. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Oh bar magrib mbek teman kok wae ngaji ya ora situ. Nah Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fikir carane syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing mboten. Ya mulane enak fikir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula pun kadung duwe, syukure piye? Enak ndi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak podo-podo apa podo-podo syukur. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rila. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan ya Allah merenggut sawangane kok gak rido mbek kersane pengen. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, koyo ora rido mbek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling kita kok gak rido mbek kersane pengen. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter kesangking yakini jembari rahmatnya. Jadi wong makomnya macam-macam. Tapi ono terusane waya buku nasiran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis nak menawa bakat mlebu neraka kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali diikuti para ulama. Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nanti Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul Ibad terus. Kulo apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatul Talibin Said Abi Bakar Sato. Ya bae punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah Hasyim dugi jenengan. Itu Ki Ansor barang lan juga dengan Ansor iku sanate ya padha to Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono dadi sing ngaji ya sanate to Mbah Hasyim sing organisasi ke sanate dugi napa. Ya ngakoni ini mbok nak sanate padha nak ngakoni ini penting kalau terang ya terus. Jadi wong sufi riyen ku gampang masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Rukin tak kei dhuwit 1.000, Rukin tukokno daging 1 kilo. Rukin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi, ya wis nek ngono kan gawe murah. Wong 1.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Nek gak sida tuku ora dadi murah.
Jadi wong sufi di ku cara ngadapi ku gampang. Ya jadi Abdul Qasim Al-Junaidi nanti ngeken muridnya itu daging. Muridnya balik artone jenengan boten cekap. Siapa arkisuli yang ngono gawe murah. Mun iki mah boten cekap bukan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mana ya ya supaya ulama di saya cek enteng ngadepi dunia cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku keton Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wahalla kami malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadikan. Berarti kena di 1 juta kalau sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunani apa enggak. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gua aku swarga. Boleh pintu sing guri-guri lah kan semua. Serap penting liwat ngarep malah ra sopan iku dalane para nabi liwat. Soal ilegal liwat gure ilegal lah sing penting mlebu timbang kok ngarep ra sopan. Paham ya, jadi carane syukur ngoten nggih napa. Cara pandang ngoten niku. Saiki dene dunya akeh mari hisab. Dihisab berarti hisab endang di. Endang berarti hisab, berarti fakir ya semelak jalur iku. Tapi di dunya ya syukur, dikai nikmat berarti dikai nikmat apa dikai nikmat. Wis anggap bae ngono. Akhire sing dikai nikmat ya ono masalah hisab, sing dikai fakir ono masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ngono ae kok dijero-jero. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yashkur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru angstine nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana satune ganjarane syukure wong laku kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafir wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hamka satune wa khaniyun kudat sing ora buta. Semoga manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun turdat sing dipuji, mahmudun tegese den puji fi sunnihi ing dalem tindak lampahe Allah. Lan kula suwun nggih kata kafir sing teng kene nabi, teng kene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe coba ya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ono wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa kafir, melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani kafir. Bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Deboten kafir keluar dari napa Islam niku mun ijma' ulama. Misalnya Nabi nanti dawuh ngeten ini rumono. La iznizani hina isni wa huwa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa huwa mu'min. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus
mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmati Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas niku mun ijma ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknanya ngafiri nikmat. Kata saya niki napa? Aniskurli wali walidayya. Terus satu ayat wa may yaskur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayini mata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liya bluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfur atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane nopo? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala in. Dadi namane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam. Yo kacung bar syukur kok langsung menculot. Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji ya. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Saya rasa seneng duit ono tambahan itu. Bahaya, seneng duit itu bahaya. Nah duit apa itu bungsu seneng itu bahaya. Gue kadung seneng itu terus no. Orang ulama wae, no. Orang ulama wae. Oh Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Jadi ciri utama Rasul itu rapati seneng duit. Nah, ulama itu harus satu lambiah ya sak kadari butuh sing pantes-pantes urip yo butuh duit. Tapi gue lucu-lucunan wae aja diman. Nah, kowe kan iman tenan ora di dhuwit kukur terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liya bluani aashkuru amakfur. Ini yang terkenal gini napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mana kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darah. Tidak seperti itu madzhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kok ida Quran terus darani Muhammad pembohong itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas wis biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebol lorong mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh. Terlatih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih. Dosa ya mpun sepuro pangeran ya ras itu.
Wa man tisapane wong kafara ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamwa satamna Allah ghaniyun dan sing semugi ana khalqi sange makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese kang den puji fi sunni dan tindak lampahe Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Luqman ibnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya itu iku nasihati sapa Luqman ku ing ibnahu dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya ho anak ingsun tashiru isfakin uta afat bunaya tashir sing krana welas maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengosen lae rene tua-tua diundang kok cara wong tuwa kowe lucu terus masih brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tua iku cah cilik mulane tashiru isfakin ditashiru mergo ngrasa welas la tusyrik billah. Wajar wong tua iku aneh. Kulo nu gak saiki tuwa wis kiai. Wong risuk nu dereng tegene ibu takono bahan ning diwe sarapan tau urung udah tuwa. Kadang nganti isin. Karane wis dikoyono cah cilik tenan. Jadi wong tua nggih ngoten nggih. Wis tau kulo jeneng wis ngoten. Gua nak kowe anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau gak dibeli ibu pokon sarapan. La tusyrik billah. Malah mergo sebagian harus sekos gak digolai. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka satamne syirik billahi lan Allah la zulmun niktine zalim atimun kang gedhe. Kok. Lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? La tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik buat. Nak nyiriki Allah lha iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat, ya dianggap hukum nopo. Mulane kritiknya saya Tromdon Al-Budi, kalau riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat, kalau riyen nate mucal Mahatali, kalau megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane saya Tromdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan nih, gak Gus. Kenapa bos warak? Lah warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning makanan. Berapa kan ngantuk? Lah ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Tromdon Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng ati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan, misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah mboten tilem. Kenapa bingung gak di duit? Lah wingi loro, saiki semaring pun batu ngombe budrek. Pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Nah, sesuai kan? Kenapa? Kan nabi ini kritik nggak usah gundul. Lah dicukur lah gundul ke kafir. Mereka ngisnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kritik? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora duit? Kersane Allah. Kenapa ngisi posko? Sembrono. Jadi makanya ini masalah, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam,
Andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kau ngewangi agama tenanan? Aku kudu ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nara tak wangi repot dek. Sembrot. Ya lah. Ya pokoknya bahasa itu saking senengnya Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi. Wah kerepotan. Ya ora ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya nulungi Allah. Masa Rukin yo tahu ngomong ngono, aku tak pikir bagus banget. Sing butuh dipikir kuwi lah kok mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir. Meskipun yo ora manfaati, tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasib apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu. Aku seneng dunia sebagai itu harus bagus banget. Sawangane kan butuh. Kalau tuh ngaku le mati di bang. Tapi kan gue nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ra tak bela Allah. Repotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah mau saking senengi. Nek disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ora ono Islam takok, iki gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Dia gak sujud, orang buta sujud Siti Jenar kan. Bocah kok sembrono. Mulane omongan itu ya ora usah ngaji, mulane wong ngaji ben roh duduk. Makanya kata saya terutama itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya enggak seperti itu. Saya sering ketemu. Kalau ulama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilan biasa. Bukan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama, ulama kita ya semuanya baik. Kena ngomong sing salah tafsir kayak rugen-rugen terus jadi ilmu itu ruwet napa? Tapi ape ruwet ben go rame-rame nang donya manjen donya gone napa? Ruwet darul bala manjen donya napa? Darul bala manjen donya doke napa? Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau kalian Allah mentoleransi kalimat sing dibedono apa? Adat. Nanti disebut ulama kemudian dawu al adat agama. Angger adat itu sudah dihukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat dolong gar misale bar kenapa wareg ya muni bar mangan. Kenapa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestato wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Ngomong ae to, ngomong. Ya malah nambah mafhum rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dengar Islam. Nah orang, terus gue mafhum, secara intelektual ilmu mantek. Saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya, ya kafir. Gue muni Assalamualaikum ya Nabi, ya saking senengem terus Allah salam. Tapi rano ning pikiran, tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya, ya rano goblok nganti ngono. Pokoknya bukti seneng muni. Assalamualaikum ya Nabi. Ya podo kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu lho wis. Ayu. Mulane bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku kok bukti mahabbah nek omong wis ora ono gunane. Omong pasti kan wis ora ono gunane wong wis ya wis gimana gunane wong gawa aduk ning jeding rugen tak tak ning digen badhe adus ngene. Carwan moro jeding ya sampeyan rupiah. Ya sing cuma patese ditakoki yo. Apa? Mosok moro jeding ape ngobong jedingan yo lucu. Mosok jeding ape di obong. Kan yo ora lucu. Ya biasa wae apa wis ngene. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dari ilam. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ono gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku ora ono gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus mendidik kowe ayu. Manane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh ngomong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya luwe ayu.
ngono kok ora ora apa. Lha misale meniti ben pengising. Masuk ngene sing ngising yo akeh. Mesti aku takok iku bukti seneng. Mulane tak perhatekno. Sing aku ngising yo ora ro bento. Lha kowe muni pacar ayu sing ayu yo ora pacar. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang kowe iku melok-melok wae. Jadi iku mulane cara ilmu mantek boleh balik deh innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela. Oh ya semua tok ora kok nara tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe. Yes pokoknya agar seneng mesti ono ekspresi. Ya semono tok, ora kok terus-terus tok paham. Mulane kita sujud. Sujud be pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat be Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Ya nak contone donga kan sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nek Allah fi makanin ulwiyin di tempat yang terhormat, kita donga mengadakan tangan kelah. Ya semono. Wes di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mah pantese wong ya ono sing diomongno. Ya pantese wong ono sing di misalnya kayak madhep mulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Saiki berarti kayak sujud ning Ka'bah kafir. Kenapa madhep kiblat? Kok Allah mutus kita nak sholat madhep kiblat. Nah, nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas mulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk ke kiblat tunduk tapi Allah mergo sing mutus iku. Ngono kok ora roh. Kabeh agar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan itu kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane mulan takok apa ning ndi. Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Wong karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi sesuk sing takoki mangkel ya. Mengarep. Lah kok di kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi gue dijak ngono mangkel to ora aja. Mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Sale ke takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon di bar nyate iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kondi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditom. Senajan to. Bener banget berarti mau bener. Mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Rabi'ah Adawiyah masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dene saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah apa turu gak iso turu kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe untuk ngono kan ora percaya. Ngomong ae utang make. Tapi naro biadawiyah sangar tenan antu. Wali tenan. Masyhur dene mangger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim alime tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Rafi Adawiyah. Ana jare Fathul Mu'in niku, Rafi Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Jare Mu'in.
Kowe nak ndaran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil Arabiah Dawiyah sering jagoan be Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rabi'ah Dawiyah wis tak halalno. Jare Fathul Mu'in saking mangkele kuwatir prilakune wong sufi diti. Kan masyhur debate Hasan Basri be Rabi'ah. Rabi'ah Dawiyah itu nanti betul segelas air dan obor, obor minta kau itu. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, akan kupadamkan apa? Neraka. Nak dungung, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, dia wis warga iku makhluk, jenengan ku khalik kok tak trimo tak padano makhluk kan isin. Lha kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan sembrono ta ora utek elek. Kowe nyembah Allah di swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono. Berarti mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kula kobong. Kula ora swarga, swarga. Ya omongan ini ku bukti mahabbah. Nah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan dulu swarga iku bukti mahabbah. Kowe kan iman mesti kadane kiaimu nak nyembah pangeran dulu swarga terus gak paham segala muni ngono. Ya oleh wae mbah ra paham. Paham sing penting omongannya bukti mahabbah, gak penting omongan bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kita kok wong kok guri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Bener. Tapi mangkal Allah. Ngono iku. Lah iki nak seneng bojomu kan jare ayu. Tapi barang gedeng bocah WC ngalor ngidul. Jan wong e gotai ngalor. Nah, mulane nak seneng jare koyo permaisuri, tapi nak lagi gedeng. Supi lan nggawa WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel lho. Gak omongan itu bener ta salah? Mangkel lho to. Kok diarani kritik tapi gak mangkel lho terus. Keseringan apa kan. Tapi kan omongan bener. Mulane wonten makalah-makalah sing disebut ngene kitab tata tasawuf satu hati sufia, satu hati itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur ngene kitab-kitab. Kan wonten niku masyhur. Niku baras niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramandi. Padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Takok, ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pangeran, aku ngaram adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sopor, aku adu-adu. Kira dia lecek. Aku iku ngaramno adu-adu. Nah nyebut wong iku sopor, berarti aku adu-adu. Ora tak dudono. Nah berarti gak mati terus, ora mati wong tetep ono sing. Tapi solusinya ngene wae, kowe metuki kawulaku jenenge barah. Petuki itu kekasihku. Innahu adhakani al-yauma salasa marron. Dene guyokno aku sedina minimal ping 3. Jadi barah iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine menjen innahu adhakani. Bareng Nabi Musa mulai ketemu ono cah ireng elek. Ireng jenenge barah. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta barah binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal nggak tahu kenalan, kan nggak tahu SMS-an, nggak tahu kenalan. Tapi ini binuril nubuwah, yang satu binuril wilayah. Terus dari Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan, dari pangeran arah kowe ra mandi. Dungane elek, elek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan.
Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stop udane jenengan rahmate pun entek nganti ngirit ra ono udan. Itu wae banget. Kuwi kok aku apal wae maknane ngono. Napa stop rahmat udane jenengan entek nganti jenengan irit ra ono udan. Jadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane welek banget. Abe Nabi Musa abe napa? Dicotos. Perkara niku melanggar fikih cara napa? Melanggar fatwa MUI lah cara napa? Seketika itu udah. Terus ketika Nabi Musa abe jotos ngono, apa jawab ngoten. Ojo sah, ini guyon aku sedih aku salah sana. Jadi dene nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat jenengan. Ora ada akibat jenengan pikir. Ben wis maksiate ora madoroti jenengan. Kalau tini jenengan suge udan ra bakal tekno, udan langsung. Iku niki wae ora ono mukadimah, ora ono istighosan, ora ono kabeh. Wong kekasih pangeran menangan kowe suwan sik ra mesti. Nah tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satu hati sufia. Ya kayak Robi Adawiyah nama satu hati. Wong sufi sing wis usul ning Allah. Terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi mahabbah. Ya mau kayak Robi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah karena cinta itu tiba-tiba waduh tak senengi ngono kok jebule wae wong akeh pengenalan wong akeh sih ra oleh sembrono tapi dia juga kepengen cintane pada Allah direbut wong jadi cara Robi Adawiyah kok cek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ora trimo ojo iki wae kutok. Nah, kowe tenang ae pengiran seneng wong akeh tenang. Asar rapati sen. Ora pengiran dipek wong ya tenang. Mesti nek ana wong istighosah kowe terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka. Malah ora spek-pekan nduk sembrono. Makanya cinta meneng pengiran bahaya iki perlu di Dine walladzina amanu asyaddu hubbal. Mulane kula suwun ya gampang ngafir roti yang pun anjenengan andel kula ya. Tidak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman tapi ngafiri napa nikmat. Jadi ayat wa may yashkur fa innama yashkuru napa li nafsi wa man kafar. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqman saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun azim. La tusyrik sira billahi lan wa inna syirka satune syirik la zulmun yaktine zalim atimun kang gedhe. Faraja mongko gelem balik sapa faraja ilaihi wa aslama kula mbok istilah kok faraja mongko balik sapa ibnuhu ilaihi maring abihi maksudnya ilaihi maring abihi ila dini abihi utawa ilaihi maring Allah berarti gelem Islam niku sampeyan wa aslama lan gelem Islam sapa ibnu wa alam wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.